Oke, tadi Caca sudah mention lagu Kita Bikin Romantis. Romantis Kita banget. masih romantis nggak, Caca? Sampai malam hari ini? Tadi Masih lah ya. loh pas iklan loh. Oke, bicara soal romantis. Apakah para elit politik juga romantis nih menjalin komunikasi, terutama pasca Pilpres 2024? Apakah komunikasi-komunikasi politik yang mereka kerjakan atau lakukan ini sudah mengarah pada satu titik kepentingan yang sama? Saya langsung ke Prof. Ibnu. Gimana, Prof? Kita sering berdebat di televisi ya, di kampus juga mungkin ada perdebatan. Sebetulnya jangan-jangan para tokoh itu sedang sarapan pagi bareng barangkali, makan siang bareng, makan malam bareng. Bisa jadi, Prof. Iya, Iya. ya begitu. Dan sering kita juga diingatkan oleh para pembicara bahwa apapun perbedaan tetap kita kan NKRI kan begitu. Jadi harus romantis memang. Ini proses demokrasi yang mengajarkan kita agar segala sesuatunya berjalan secara transparan kan begitu. Ya. Itu yang sangat disayangkan tidak transparannya kan begitu. Karena itu kalau bicara kualitas tadi kan intinya, maka kalau asumsinya semua sudah berjalan dengan baik dan benar begitu, lalu semua kembali ke track mulai dengan pelaksanaan program-program, maka ada dua yang saya ingin katakan di sini. Pertama adalah kita lihat kembali janji presiden. Jangan lupa tuh. Kalau ngomong kualitas, karena siapapun nanti yang diumumkan, walaupun kemudian ada proses katakanlah sampai ke MK segala macam, intinya siapapun yang ditetapkan nanti yang dilantik, kita harus buka lagi visi misi, lalu janji presiden. Dan lebih dari itu adalah nanti seperti walaupun oleh Pak Burhan sama Ibu Leli sudah dibahas, bagaimanapun Undang-Undang Dasar 45 memberi kekuasaan yang besar kok sama presiden. Walaupun Pak Burhan tadi menginginkan ada hubungan yang mesra antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo katakanlah kalau pada suatu saat jadi presiden, nanti pada waktunya presiden yang terpilih juga akan membaca Undang-Undang Dasar kok. Di situ Undang-Undang Dasar akan kelihatan sekali dengan sistem presidensial kelihatan sekali betapa presiden itu menentukan begitu. Okay. Orang menyangka dulu Pak Jokowi akan dikendalikan oleh Ibu Mega. Ternyata kemudian hari orang melihat oh enggak juga ya begitu. Yang selanjutnya yang saya ingin katakan selain tadi itu, yang dua tadi, satu adalah tentang janjinya, dua tentang amanah Undang-Undang Dasar 45 mengenai peran besar presiden itu. Itu nanti yang akan mewarnai kualitas demokrasi kita setelah segala sesuatunya kembali berjalan smooth ya. Baik. Presiden sudah dilantik, menteri sudah terbentuk, dengan komposisi segala macam akan kelihatan tuh. Oke, seperti itu. Ini sudah jam 8:45, kita ingin tahu Bayu ini bagaimana situasi terkini di KPU ya? Ya, ini sudah ada rekan kami Agita Malika yang akan memberikan informasi terbaru dari sana. Agita, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Ya Bayu, Caca dan juga pemirsa, saya saat ini mengabarkan langsung dari depan depan gedung KPU, di mana ini sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi, sekitar 45 menit yang lalu Bayu, ini sudah datang Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, kemudian disusul dengan kedatangan dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto, kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian, ini juga sudah tiba tadi sekitar pukul 20 sampai mungkin sekitar 20.15 tadi sudah datang dan juga masuk, sebagaimana diketahui pemirsa bahwa jika tadi saya menginformasikan bahwa ini sempat diskors dan sudah dimulai tadi pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dan juga informasinya untuk rekapitulasi provinsi ke-38 yaitu Papua Induk, rekapitulasi pileknya ini juga sudah selesai, artinya sampai saat ini juga masih tengah dilakukan rekapitulasi nasional dan setelah ini juga akan langsung dilakukan penetapan. Nah, informasinya Bayu dan juga Caca, untuk penetapan ini memang harus dihadiri oleh sejumlah saksi. Jadi saksinya itu baik dari 01, dari 02 maupun 03. Kemudian juga ada turut disaksikan juga pembacaan seluruh hasil penghitungan suara dari KPU yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU yaitu Hashim Asyari, dan ini dibacakan di depan orang-orang yang tadi sudah saya sebutkan, Menko Polhukam, kemudian juga Mendagri dan juga Ketua Bawaslu.
Nah, kemudian juga Caca dan juga Bayu, hingga saat ini kami masih terus menunggu karena informasi juga dari beberapa doorstop dan juga keterangan yang tadi disampaikan oleh politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Setelah pembacaan nanti, ini juga akan diberikan kesempatan bagi para peserta pemilu maupun juga bahkan dari saksi untuk bisa merespons dari hasil keseluruhan ataupun rekapitulasi yang sudah dibacakan oleh KPU. Respons ini bisa diberikan dalam kurun waktu sekitar 3 hari, barulah kemudian nanti akan ada tindak lanjut selanjutnya. Jadi kita sampai saat ini masih terus menantikan karena kurang lebih dari pukul 20 sampai sekarang ini masih terus berdatangan Bayu dan juga Caca, orang-orang yang juga kemudian akan ikut turut menyaksikan pembacaan ataupun penetapan yang nanti langsung dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Artinya kita tinggal menunggu beberapa saat lagi sampai akhirnya penetapan ataupun keseluruhan dari rekapitulasi ini usai. Sementara demikian update terkini dari KPU. Ya, terima kasih Agita dari gedung KPU. Sekarang saya ke Pak Arief. Pak Arief, kita tahu bahwa kita sudah lewati proses panjang dan melelahkan Pilpres. Seakan-akan udah selesai pesta demokrasinya, padahal ada pilkada. Tahapannya biasa seperti apa sih Pak? Ya, ini juga untuk pertama kalinya ya. Di tahun yang sama, kita tidak hanya menyelenggarakan Pilpres dan Pileg sebagaimana 2019, tetapi di 2024 ditambahkan lagi pemilihan kepala daerah di 514 kabupaten kota plus 38, bukan 38, karena ada satu yang nggak melalui pilkada, jadi ada 37 provinsi. Nah, kecuali satu itu. Nah, kami sudah menyusun tahapannya. Jadi kebetulan tanggal pemungutan suaranya itu disusun ketika saya masih ada di KPU, ditemukan tanggal 14 Februari untuk Pilpres dan Pileg dan 27 November untuk Pilkada. Nah, perhitungan itu mengkalkulasi seandainya ada Pilpres putaran kedua. Ya. Nah, ini kan ternyata tidak ada Pilpres putaran kedua. Itu artinya memberi ruang yang lebih dari cukup bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan diri menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Meskipun seandainya ada putaran kedua, ini pun juga perhitungan waktunya itu sudah kita sesuaikan, tidak akan terjadi penumpukan kerja yang berlebihan bagi penyelenggara pemilu, terutama bagi penyelenggara pemilu ad hoc ya, PPS, kemudian PPK. Itu karena mereka yang bekerja di bawah itu pekerjaannya bertumpuk-tumpuk. Karena kita mengantisipasi tidak ingin mereka kelelahan lalu berakibat mereka bisa jatuh sakit. Bahkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya ada yang meninggal dunia gitu ya. Dan tahun ini juga ada juga yang meninggal dunia gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa catatan gitu ya. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pertama, regulasi. Mudah-mudahan nih regulasinya bisa tuntas seluruhnya termasuk peraturan-peraturan KPU yang akan diterbitkan itu sebelum tahapannya dimulai, tahapan pilkadanya dimulai ya. Karena kalau tidak kemarin pada saat Pilpres dan Pileg ini ada beberapa peraturan KPU yang menurut saya terbitnya sangat terlambat. Ya. Nah, satu itu. Kedua, menyiapkan SDM-nya. Kalau pada saat Pileg dan Pilpres SDM provinsi dan kabupaten kota itu direkrut di tengah-tengah tahapan yang begitu padat, yang pekerjaannya begitu banyak. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada yang harus direkrut kembali itu tidak bersamaan dengan tahapan-tahapan pilkada yang krusial. Karena kan sebetulnya tinggal dievaluasi saja, kalau masih memenuhi syarat ya dia akan jadi penyelenggara untuk pilkada. Tapi kalau tidak, setelah dievaluasi tidak lagi memenuhi syarat ya dia harus diganti gitu ya. Kemudian yang ketiga anggarannya. Jadi setelah regulasinya orangnya, yang ketiga anggarannya. Karena kita siapkan regulasi, kita siapkan orang, tahapan, kalau tidak didukung anggaran yang cukup maka nggak jalan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Nah, Pileg dan Pilpres anggarannya lebih dari cukup ya. Sekalipun demikian, saya ingin memberikan pesan, gunakan anggaran itu secara efektif dan efisien ya untuk pemilihan kepala daerah. Kalau di dalam rancangannya waktu itu seingat saya kurang lebih totalnya sekitar 26 triliunan lah. Totalnya ya. Nah, untuk
se-Indonesia. Saya tidak tahu nanti realitasnya jadi seperti apa karena waktu itu kita menyusunnya dengan asumsi masih ada COVID. Nah, sekarang pileg pilpres ini kan tidak ada COVID, maka biaya-biaya yang sebelumnya kita asumsikan akan dilakukan untuk PCR, beli vitamin, beli macam-macam itu nggak jadi. Kemudian putaran kedua juga tidak, saya tidak tahu ya, kita menunggu hasil sidang di Mahkamah Konstitusi. Tapi andaikan tidak ada putaran kedua, maka anggaran juga lebih hemat lagi, gitu kan. Jadi pilkada pun nanti kalau anggarannya diberikan cukup atau bahkan seperti pileg pilpres ini lebih dari cukup, gunakanlah secara efektif dan efisien. Oke. Terima kasih Pak Arief. Oke. Sebelum nanti kita bahas karena sudah mention pilkada ya, kita masih juga nanti akan membahas soal bagaimana konstelasinya, apakah kemudian yang terjadi di parlemen DPR RI ini akan linear dengan di DPRD dan kemudian dukungan di pilkada. Nah, kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya kami akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana perolehan suara dari Pulau Kalimantan. Tadi kami sudah hadirkan perolehan suara Pilpres di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kita mulai terlebih dahulu dari Kalimantan Barat ya. Ya, kita ke Kalimantan Barat. Ini dari 01.718.641, 02.1.964.183, 03.534.450. Sekarang kita ke Kalsel pemirsa. Kalau tadi Kalbar, sekarang kita ke Kalsel. Kalsel 01.849.948, 02.1.407.684, 03.159.950. Kita ke wilayah lain pemirsa. Di Kalteng, Kalimantan Tengah, 01.256.811, 02.1.097.70, 03.158.788. Kita ke Kaltim. Nah ini 01.448.046, 02.154.2346, 03.240143. Sementara di Kaltara seperti apa? Saya pernah loh ke Kaltara, Bayu. Pamer ya. Oke, 0172.065, 02.284.209, 03.51451. Saya juga biasa. pernah ke Kaltara, Iya. tapi dulu masih Kalimantan Timur. Betul sekali. Nanti sesaat lagi Bayu juga akan bertanya-tanya kepada Pak mahasiswa ya, muda-muda ini ya. Nah, nanti dari Kita teman-teman tanya, mahasiswa siapa yang ya. pertanyaan atau pernyataan ya bagaimana nanti teman-teman mahasiswa ini menanggapi jalannya Pilpres dan juga Pileg 2024. Tapi sesaat lagi kami akan kembali.